Halo teman-teman, di sini kami akan menjelaskan mengenai TAS kami yang diberikan oleh Asdos. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri. Saya Hedani Sandra Kumalasari dengan NIM 67 2002 dan 077. Dan saya Aifas Islami dengan NIM 67 2022 033. Membuat video penjelasan routing di Cisco yang termasuk FSP SLM, static routing, DHCP, dan DNS dengan ketentuan jaringan lantai 1 120 host, lantai 2 60 host, lantai 3 30 host, lantai 4 70 host, host antar lantai 2 host. Nah, terus disuruh menentukan IP awal 2 digit di belakang, salah satu NIM terakhir. Nah, kami mengambil NIM 67 2022 077. Kemudian IP awalnya menjadi 192.138.77.0. Kemudian kami menghitung lantai 1 dengan host 120 host. Kemudian host validnya dihitung dengan cara 2 pangkat 7 dikurang 2 dengan 128 kurang 2 sama dengan 126. Terus kenapa menggunakan pangkat 7? Karena kita harus mencari host yang lebih tinggi dari ini. Nah, makanya kita menggunakan pangkat 7 dan mendapatkan angka 126 host. Kemudian menentukan subnet masknya 2 dapat menepan 2 dapat menentukan 2 dapat menentukan 2 dapat menunjukkan 2 kemudian gunakan level 25 dan menentukan net ID, range, dan broadcast. Net ID-nya 192.168.7.0 dan range-nya 92.8 tambah 1 jadi 77.1 sampai 90 7 126. Kemudian broadcastnya 192 138 77 127. Kemudian kita lanjut lantai. Kemudian kita menghitung lantai keempat. Kenapa lantai 4? Karena kita menghitung dari yang terbesar dulu. Lantai 4 70 terus host validnya dua pangkat
7 dikurang 2. Kenapa menggunakan pangkat 7 lagi? Karena kalau dikali 6 itu masih kurang untuk melebihi host ini, jadi kita menggunakan pangkat 7. Kemudian subnet masnya juga sama, 2 ke 4 6 jutaan, 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 55 128. Kemudian prefiknya 25. Terus range, terus dan broadcast. Kemudian net ID-nya dari ini dijumlah 1 menjadi 128. Kemudian range-nya dijumlah juga 128 jadi 129 sampai 254. Bisa 254 karena dari 128 ditambah 126. Terus broadcast-nya menjadi 255. Kemudian lanjut lantai 2 dengan 60 host validnya 2 pangkat 6 kurang 2 dengan 64 kurang 2 sama dengan 62 host. Kemudian subnet masnya 2 ke 4 2 ke 4 2 ke 4 2 ke 4 192 dengan plastik 26 net ID range broadcast ini dari battery karena ini sudah 255 berarti menjadi 0 menjadi 78. Kemudian range-nya menjadi 0-nya menjadi 1 sampai 192 138 78 62. Kemudian broadcast-nya menjadi 192 138 78 63.
Kemudian lantai 3 30 host. Dengan host validnya 2 pangkat 5 kurang 2 sama dengan 32 kurang 2 sama dengan 30. Terus kemudian subnet masnya 288 mungkin 8 254. Kemudian prefix 27. Kemudian net ID-nya broadcast. Net ID-nya menjadi 192.138.78.64. Kemudian range-nya menjadi 65. 192.38 64 tambah 30 menjadi 94. Kemudian menjadi 95 broadcastnya. Kemudian mencari masing-masing lantai dengan 2 host. Lantai 1 sampai 2 host. Kemudian kita akan menghitung host valid. Dengan cara 2 pangkat 2 dikurangi 4. Kemudian menentukan subnet max-nya. Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 255 salah 255 252. Kemudian prefixnya prefixnya 30. Kemudian menentukan net ID
range, dan broadcast. Dengan net ID mengambil dari broadcast lantai 3 yang kemudian menentukan net ID diambil dari broadcast lantai 3 yang ditambahkan 1 menjadi 192.138.78.96 dengan range tambah 1 menjadi 97 sampai sampai 98. Kemudian broadcastnya ditambah 1 menjadi 99. Kemudian menentukan lantai 2 sampai 3 dengan host 2. Karena sama-sama menggunakan host 2, maka host valid, subnet mask, prefix-nya juga sama. Lantai 2 sampai 3. Kemudian menentukan net ID dan net ID, range, dan broadcast-nya. Mengambil dari broadcast terakhir ditambah 1 menjadi 1, kemudian range-nya menjadi 101 sampai 102, broadcast-nya jadi 103. Kemudian menentukan lantai 3 dan 4, 3 sampai 4. Sama-sama menggunakan host 2, berarti host valid, subnet mask, prefix-nya juga sama. Kemudian menentukan net ID-nya, range, dan broadcast. Diambil dari broadcast yang terakhir. Kemudian ditambahkan 1 menjadi 104 dan range 105 sampai 106 dan broadcast menjadi 107. Sekarang menentukan lantai 4 sampai 1. Karena masih sama-sama menggunakan 2 host, maka host valid, subnet mask, dan prefix-nya juga sama. Setelah itu kita akan menentukan net ID, range, dan broadcast-nya. Diambil dari broadcast yang terakhir ditambah 1
menjadi 108 dan range-nya ditambah 1 juga menjadi 109 sampai 110, dan broadcast-nya menjadi 111. Nah, setelah sudah menentukan VSLM-nya, kemudian kita mengerjakan starting routing-nya. Kita membuat 4 router dan 4 switch. Kita menggunakan router 1941, 2, 3, 4. Nah. Kemudian pasang router yang kedua, 3 dan 4. Kemudian kita letakkan switch-nya menggunakan switch 2960. Tiga, 4. Kayaknya kedekatan ya guys. Kemudian kita bikin pembatasnya agar tahu bedanya antar lantai. Kita milih warna untuk lantai 1 warna kuning. Kemudian lantai 2 menggunakan warna pink. Terus lantai 3 menggunakan warna hijau. Lalu lantai 4 menggunakan warna biru. Kemudian kita tulis lantai 1. Ini lantai 2, lantai 3, lantai 4. Kemudian kita konekkan setiap lantai memiliki 5 klien. 1, 2, 3, 4, 5. Ini lantai 2 juga 5 klien. 2, 4, 5. Lantai 3 juga 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Kemudian kita sambungkan setiap router ke klien. Dari router ke switch dulu, kemudian switch ke klien,
kemudian yang lantai 2 juga router ke switch, kemudian switch ke client. Ini juga router ke switch, switch ke client. Setelah itu kita hidupkan routernya juga, sama di off kan dulu. Ini juga akan dulu. Ini juga off kan dulu, selalu on kan. Kemudian kita sambungkan setiap router dari lantai 1 ke lantai 2, lalu 2 ke 3, 3 ke 4, 4 ke 1. Di setiap router kita masukkan IP-nya, kita klik config, kemudian ke gigabit ethernet 000. IP address-nya 192.168.77.1, kemudian subnet mask-nya 128, kemudian kita on kan. Kemudian router yang lantai 2, IP address-nya 192.168.78.1, kemudian subnet mask-nya 192. Jadi kita ngisi ini sesuai dengan yang notepad tadi yang telah kita kerjakan, VSLM-nya. Kemudian lanjut router ketiga, IP address-nya 192.168.78.65, subnet mask-nya 224. Terus on kan juga. Lanjut router lantai 4, IP address-nya 192.168.77.129, subnet mask-nya 128, kemudian kita on kan. Setelah itu kita mengisi IP PC-nya dari lantai 1, IP address-nya IP address-nya 192.138.77, kemudian subnet mask-nya 128. Default gateway-nya 192.138.77.1. Kemudian lanjut PC yang kedua, sama kayak tadi, 192.138.77.1.
3. Kemudian subnet masknya 128, default gateway-nya 192.138.771. Kemudian PC yang ketiga ID 4 juga 128, dan default gateway-nya sama. Kemudian PC yang keempat 5, subnet masknya 128 juga sama, 128, default gateway-nya juga sama. Kemudian kita lanjut ke lantai 2, isi IP isinya 192.138.782. Kemudian subnet masknya 192, terus default gateway-nya 1. Kemudian lanjut, isinya juga sama, 192, ini juga sama 1. Isi yang keempat juga sama, subnet masknya 192, kemudian gateway-nya 1. Setelah semua diisi IP-nya, kita coba apakah bisa classify it. Kita coba lagi. Nah, udah successful. Ini kita coba lagi. Successful. Dan setelah semua sudah dicoba dan tadi di sini tulisannya successful, kemudian kita mencoba menghubungkan router lantai 1 ke router lantai 2. Kita klik config, kemudian serial 010. Kita menggunakan IP address range lantai 1 ke 2, 192.138.78.97. Kemudian subnet masknya 252. Lalu kita on kan. Lalu lantai 2 juga sama, masih menggunakan serial 010, menggunakan IP address 192.138.7898 dengan subnet masknya 252. Jadi kita isi sesuai dengan notepad yang sesuai dengan VSLM-nya. Kemudian kita menghubungkan dari lantai 2 ke 3. Di lantai 2 ini kita menggunakan serial 011. Kita menggunakan IP address range lantai 2 ke 3. Jadi 192.138.78.101. Kemudian subnet masknya 252. Terus kita on kan. Terus kita ke lantai 3.
Sama juga menggunakan 010 dengan IP address-nya menggunakan IP address range lantai 3 ke 2. Jadi 192 138 78 102. Lalu subnet masknya 252. Lalu kita on kan. Kemudian ke lantai 3 lagi. Untuk menghubungkan lantai 3 ke 4 menggunakan serial 011. IP address-nya menggunakan IP address range lantai 3 ke 4. Jadi 192 138 78 105. Kemudian subnet masknya menggunakan 252. Kita on kan. Lanjut ke lantai 4 menggunakan serial 010. Untuk menghubungkan lantai 4 ke 3 menggunakan IP address range lantai 4 ke 3. Jadi 192 138 78 106. Kemudian subnet masknya 252. Terus kita on kan juga. Terus kita ke lantai 4 lagi. Untuk menghubungkan lantai 4 ke 1 menggunakan serial 011 menggunakan IP address range lantai 4 ke 1. Jadi 192 138 78 109. Kemudian subnet masknya 252. Kita juga on kan. Lalu kita ke lantai 1 menggunakan serial 011. Terus IP address-nya menggunakan range lantai 1 ke 4. Jadi 192 138 78 110 dengan subnet masknya 252. Kemudian kita on kan juga. Kemudian kita coba antar rute. Nah, successful. Dan lantai 2 ke 3 successful juga, 3 ke 4 successful. Setelah itu kita kenalkan jaringan dari klien lantai 1 ke lantai 2 agar dapat berkomunikasi dengan cara klik router lantai 1, terus config, terus static. Terus menggunakan network ID lantai 2 192 138 780. Kemudian subnet masknya 255 255 255 192. Terus next hubnya menggunakan range lantai 1 ke 2 192 138 7898. Kemudian kita klik add. Nah, kemudian kalau kita mau mengkonekkan lantai 3, kita salin aja net ID lantai 3. Jadi ini 192 138 7864. Kemudian subnet masknya 224. Nah, next hubnya tidak usah kita ubah karena kalau kita mau mengkomunikasikan klien lantai 1 ke lantai 3 itu melalui lantai 2. Jadi kita menggunakan next hub lantai 2. Jadi tidak usah diubah. Kemudian kita add. Kemudian nah, next hubnya tidak usah kita ubah karena kalau kita mau mengkomunikasikan klien lantai 1 ke lantai 3 itu melalui lantai 2. Jadi kita menggunakan next hub lantai 2. Jadi tidak usah diubah. Berbeda kalau kita mau mengkoneksikan dari lantai 1 ke lantai 4 karena lantai 1 memiliki jalur langsung ke lantai 4. Kita ini isi dulu network ID lantai 4.
192 138 77 128. Kemudian subnet masknya 128. Next hooknya kita ganti, kita ubah juga menjadi 109. Kenapa bisa 109? Itu menggunakan network ID, menggunakan range lantai 4 ke 1. Kemudian kita klik add. Nah, kemudian kita lanjut ke lantai 2, statik, menggunakan net ID lantai 1, 192 138 77 0. Kemudian subnet masknya 255 255 255 128. Kemudian next hooknya menggunakan range lantai 1 ke 2, 192 138 78 97. Nah, berhasil. Kemudian kita kenalkan dari lantai 2 ke lantai 3 dengan mengisi network ID lantai 3 192 138 78 64. Kemudian masknya 224. Terus next hooknya kita pakai yang menghubungkan antara lantai 2 dan 3, jadi 102, kita add. Nah, kalau komunikasi dari lantai 2 ke lantai 4 melalui lantai 3. Kemudian kita ke net ID lantai 4, satu 192 138 77 128. Kemudian subnet masknya 128. Nah, ini next hooknya tidak usah diganti, tidak usah diubah, kita langsung add. Nah, kemudian kita lanjut ke lantai 3. Sebelum itu kita kenalkan dulu jaringan di lantai 2. Nah, menggunakan net ID lantai 2 192 138 78 subnet masknya 255 255 255 192. Terus next hooknya menggunakan lantai 2 ke 3 192 138 78 101. Dan kita add. Kemudian kita kenalkan jaringan lantai 4 ke 3 menggunakan net ID lantai 4 192 138 77 128. Kemudian subnet masknya 128. Terus next hooknya menggunakan lantai 3 ke 4, kita ganti, kemudian kita add. Nah, setelah itu kita hubungkan lantai 3 dan 1 menggunakan net ID lantai 1. Subnet masknya sama, saya pakai 128. Kemudian next hooknya tidak usah diubah-ubah. Nah, terus kita ke lantai 4. Sebelum itu kita kenalkan dulu jaringan di lantai 3 menggunakan net ID lantai 3 192 138 78 64. Kemudian subnet masknya 255 255 255 224. Terus next hooknya menggunakan
lantai 3 ke 4, 192, 138, 78, 105. Kemudian kita add. Setelah itu kita kenalkan juga jaringan lantai 1 menggunakan net ID lantai 1 770, subnet masknya 128, kemudian next hooknya menggunakan range lantai 4 ke 1 menjadi 192, 138, 78, 110. Kemudian kita add. Terus kita kenalkan jaringan lantai 2 menggunakan net ID lantai 2 ini 780, subnet masknya 192. Terus next hooknya tidak usah diubah. Nah, setelah semua jadi, kita coba melakukan komunikasi dari klien lantai 1 ke lantai 2. Nah, successful. Kemudian kita coba lagi ini ke 3, successful juga. Ini ke 4, successful juga. Kemudian setelah kita selesai melakukan setting routingnya, kita akan melakukan DHCP dan juga DNS yang akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk melakukan DHCP, kita memerlukan server, lalu pasang server di setiap lantainya. Mungkin setelah itu kita konekkan juga dari server ke switch. Server ke switch. Gunanya DHCP ini untuk setiap klien bisa mendapatkan IP-nya langsung tanpa setting routing, tapi IP-nya dihapus dulu di setiap PC-nya dengan cara klik statis ke DHCP, kemudian kembali lagi ke statis. Setelah itu kita klik server, kemudian desktop, lalu IP-nya kita isi lantai 1, terus diubah menjadi 192.138.77.2. Subnet max-nya 128. Default gateway-nya kita ambil dari lantai 1, 192.138.77.1. Setelah itu kita ke service, lalu DHCP. Nah, di default gateway-nya isi 192.138.77.1. DNS servernya 192.138.77.2. Kemudian start IP address-nya kita ubah menjadi 3. Setelah itu klik save lalu on. Kemudian kita coba di tiap kliennya akan mendapatkan IP-nya secara otomatis. Caranya klik statik, terus diklik DHCP. Nah, maka akan menghasilkan IP-nya secara otomatis.
Mana? Kemudian kita ke lantai 2, lalu klik server. Setelah itu kita akan mengisi IP-nya, diisi dari lantai 2, diubah menjadi 192.138.78.2. Kemudian kita isi subnet max-nya menjadi 192. Kemudian kita isi default gateway-nya, kita ambil dari lantai 2, isi 192.138.78.1. Setelah itu kita ke service, lalu ke DHCP, kemudian di default gateway-nya kita isikan 192.138.78.1. DNS server kita isikan 192.138.772. Start IP address-nya kita ubah menjadi 3. Setelah itu klik save, lalu on kan. Kemudian kita klik dari static, terus klik DHCP di setiap PC-nya. Kemudian urut ini sih. Saya minta urut ini. Kemudian kita pergi ke lantai 3. Setelah itu kita klik server, lalu isi IP-nya kita isi dari lantai 3, diubah menjadi 192.138.78.66. Kemudian subnet max-nya 224. Dan default gateway-nya kita ambil dari lantai 3 menjadi 192.138.78.65. Setelah itu kita ke service, lalu ke DHCP. Di default gateway-nya kita ubah menjadi 192.138.78 dan 65. DNF servernya kita isi 192.138.772. Kemudian kita ubah start IP-nya menjadi 67. Setelah itu klik save, lalu on. Kemudian kita ganti semua laptopnya, maksudnya IP laptopnya, dengan cara klik static terus klik DHCP. Kemudian yang terakhir kita ke lantai 4. Lalu kita klik server, lalu isi IP-nya kita ambil dari lantai 4, terus diisi 192.138.77.130 dengan subnet max-nya 128. Default gateway-nya kita ambil dari lantai 4, diisi 192.138.77.129. Setelah itu kita ke service, lalu DHCP. Nah, di default gateway diisi 192
192.168.77.129. DNS servernya kita isi 192.168.77.2 dan start IP-nya kita ubah menjadi 131. Setelah itu klik save, lalu on kan. Setelah itu kita ganti IP dari setiap laptop dengan cara klik static terus klik DHCP. Sekarang DHCP dari setiap lantai sudah berhasil. Sekarang kita lanjut membuat DNS-nya. Kita klik PC dari lantai 1, terus klik web browser, kemudian kita ketik 192.138.77.2, kemudian enter. Nah, kalau muncul tulisan seperti ini, maka artinya sudah berhasil. Kemudian kita akan mengganti namanya dengan cara klik server, terus ke service, lalu DNS, kita tuliskan tasjarcom.com dengan huruf kapital. Kemudian kita isi address-nya, diisi dengan 192.138.77.2. Kita add terus on kan. Lalu kita coba dengan membuka lagi web browsernya, lalu ketik tasjarcom.com dengan huruf kapital, lalu enter. Nah, kalau sudah ada tulisan seperti itu, maka sudah berhasil. Nah, caranya agar DNS-nya cuma ada di lantai 1 tapi bisa di klien dari setiap lantai bisa diakses juga, kita klik server, lalu ke service, lalu DHCP. Nah, bagian DNS server ini kita ganti dengan 192.138.77.2. Kemudian kita save. Nah, karena bagian setiap DNS servernya sudah diganti menjadi 192.138.77.2, maka kita bisa langsung mengakses DNS-nya dengan cara klik web browser, kemudian ketik tasjarcom.com dengan huruf kapital. Nah, setelah muncul tulisan seperti itu, maka artinya sudah sukses. Nah, sekarang kita akan mencoba apakah dari setiap lantai masih bisa berkomunikasi. Nah, sudah successful, artinya masih berkomunikasi. Successful. Bagian jobdesknya saya Yudhani Sandra Kumalasari, pas VSLM bagian 4 jaringan lantai 1, 2, 3, 4 sampai ini. Kemudian yang Cisco bagian static routing. Kemudian saya Ayu Fazia Islami mengerjakan bagian antar lantai masing-masing sama dengan 2 host, yang lantai 1 sampai 2, 2 sampai 3, 3 sampai 4, dan 4 sampai 1. Terus yang bagian Cisco, saya bagian DHCP dan DNS. Nah, itu tadi video dan THS kami. Sekian nih. Iya. Peringas aku biasanya nggak kan ngono.
Nah, itu tadi tugas yang telah kami kerjakan atau TAS yang dari ribet mesti. Nah, itu tadi yang telah kami kerjakan TAS yang diberikan oleh Asdos dengan ketentuan 4 jaringan, lantai 1, 2, 3, dan 4, dan masing-masing lantai dikasih 5 klien. Kira sih. Baru maksudnya. Bisa. Nah, itu tadi tugas yang telah dikerjakan atau TAS yang telah diberikan oleh Asdos yang termasuk VSLM, static routing, DHCP, dan DNS-nya juga berhasil. Nah, sekian video dari kami. Terima kasih.